Shalom teman-teman, ayat hafalan di bulan ini adalah Roma 9 ayat 17. Aku membangkitkan engkau, yaitu supaya aku memperlihatkan kuasaku di dalam engkau. Shalom pasukan, hari ini kita akan ibadah online. Sebelum kita mulai ibadah online kita hari ini, yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami akan ibadah online. Tolong kami agar sungguh-sungguh dalam mengikuti ibadah online hari ini. Berkati juga kakak-kakak yang memimpin ibadah online kita hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Selamat beribadah pasukan. Shalom pasukan. Wow, semua sudah siap nih Kak Jason? Siap banget dong Udah Kak. siap? Udah siap? Kak Jason juga udah siap? Udah siap Kak. Kita siap untuk memuji Tuhan, amin. 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 Siapa yang dipenuhi oleh Allah Roh Kudus? Aku Kak. Hari ini kita mau dipenuhi lebih lagi oleh Allah Roh Kudus. Are you ready? Ready. Yeay! Yuk coba semuanya tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari ini Kak Jason, hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa tak dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Hey, anggur baru tercurah memenuhi umatnya dengan sukacita. Hahaha, minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Siap-siap ya, lebih lagi menari buat Tuhan, amin. Amin. Ayo bareng-bareng sama kakak, kita nari buat Tuhan. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Katakan hari ini, hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa tak dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Hey, anggur baru tercurah memenuhi umatnya dengan sukacita. Hahaha, minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya, nyata kuasanya. Katakan sama kakak ya, nyata kuasanya. Yeay, haleluya. Anggur baru Roh Kudus tercurah bagi kita, amin. Amin. Wah. Adik-adik udah siap dipenuhi oleh Roh Kudus?
Siap dong Kak Kalau Jason. udah siap Barki, kita siap jadi saksi. Are you ready? Ayo Kak. Tepuk tangan dulu yuk. Tepuk tangannya atas kepala ya Kak Iya, Jason. Kak. Ayo di atas kepala adik-adik. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Kita ulang dari awal ya Kak. Yeay. Ayo kita semua bangkit, amin. Kita semua Umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah. Adik-adik lompat ya. Bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Dialah Raja. Sama-sama katakan dia Tuhan ya. Dialah Tuhan. Kasih tepuk tangan yang meriah. Katakan haleluya. Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Haleluya. Wah, oke. Sekarang adik-adik siapin hatinya. Tar dulu Kak, tar dulu Kak, tar dulu. Adik-adik boleh duduk kan Kak? Oh iya, tadi kita udah loncat-loncatan Iya. Kak Jason. Udah menari buat Tuhan. Iya. Saatnya duduk dulu. Siapkan hatimu ya. Dan hati kita juga siap Siap Kak. sembah Tuhan lebih lagi. Siap banget dong Sembah Kak. Tuhan dari hati yang paling dalam. Amin. Amin. Amin Kak Jason. Amin Kak. Amin. Ya, siapa yang sayang sama Tuhan Yesus? Kak Jason sayang gak sama Tuhan Sayang Yesus? banget Kak, sampai mau deket banget Kak. Oh. Adik-adik sayang banget Kak. Sampai mau deket. Yang mau deket sekarang tutup mata adik-adik. Sekarang bilang. Yesus, ku suka memuji-Mu. Yesus, ku suka menyembah-Mu. Sampai kapanpun ku mau bersamamu, karena ku mencintai. Adik-adik kita nyanyiin dari awal. Haleluya. Kau baik Tuhan. Haleluya.
suka menyembahmu sampai kapanpun. Ku mau bersamamu karena ku mencintaimu. Kau lebih berharga dari yang ku sukai. Kau lebih berharga dari dunia ini. Sampai kapanpun ku mau bersamamu karena ku mencintaimu. Kau lebih berharga, kau lebih berharga dari ku sukai. Kau lebih berharga dari dunia ini. Sampai kapanpun ku mau bersamamu karena ku mencintaimu. Yuk adik-adik lebih sungguh-sungguh lagi kita nyanyi lagu ini dari awal. Yesus, ku suka memujimu. Yesus, ku suka menyembahmu sampai kapanpun. Ku mau bersamamu karena ku mencintaimu. Kau lebih berharga, kau lebih berharga dari yang ku sukai. Kau lebih berharga dari dunia ini. Sampai kapanpun ku mau bersamamu karena ku mencintaimu. Yuk adik-adik sambil mengangkat tangannya yuk. Kau lebih berharga dari yang ku sukai. Kau lebih berharga dari dunia ini. Sampai kapanpun ku mau bersamamu karena ku mencintaimu. Sampai kapanpun, sampai kapanpun ku mau bersamamu karena ku mencintaimu. Sampai kapanpun, sampai kapanpun ku mau bersamamu karena ku mencintaimu. Yang mencintai Tuhan, angkat tanganmu nak. Yang sayang banget sama Tuhan, angkat tanganmu. Engkau baik Katakan Tuhan. perasaanmu dari dalam hatimu untuk Tuhanmu Yesus. Haleluya. Dia yang lebih duluan sayang sama kita. Dia yang lebih duluan sayang sama kita. Dia buktikan dia mati di kayu salib buat kita nak. Ayo pasukan angkat tanganmu. Tuhan, Sembah dia, sembah Tuhan Yesus. Kami menyembahmu. Engkau sudah Tuhan kasih roh untuk menyembah dia, yaitu Roh Kudus yang ngerti perasaan Tuhanmu. Ayo, ayo, ayo lebih lagi, tutup matamu, angkat tanganmu. Katakan kami menyembahmu Tuhan. Haleluya. Kami menyembahmu dalam roh dan kebenaran. Pasukan yang engkau yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, ayo engkau yang sudah bisa berbahasa roh, berbahasa lidah, ayo, ayo, ayo kita berbahasa roh, berbahasa lidah. Kalau yang belum, ayo sembah dengan bahasa Indonesia, bahasa yang kalian ngerti. Haleluya, haleluya. Iya,
Ayo angkat. Sekarang taruh tangan kirimu di dadamu. Ayo berkata-katalah kepada Tuhanmu Yesus. Ucapkan kata syukurmu, ucapkan kata yang indah buat Tuhanmu Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau baik. Ayo nak mulai. Ayo. Jangan diam. Jangan diam. Tuhan tungguin kamu. Sekarang Tuhan lagi tungguin kamu untuk berkata-kata menyembah Dia. Karena kamu ingat kan firman Tuhan yang bilang dari mulut bayi-bayi dan anak yang menyusu. Jadi bukan hanya orang dewasa aja yang bisa sembah Tuhan. Anak-anak pun bisa. Ya, ayo. Ku menyembahmu ya Tuhan. Ku menyembahmu Yesus Tuhan. Kami menyembah. Sekarang angkat dua-dua tanganmu, tutup matamu. Biar kamu fokus sama Tuhan ya. Katakan sama kakak, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh buat bangsa kami Indonesia. Generasi Yeremia masih bangkit. Sekarang pun sudah bangkit. Anak-anak, engkau pasukan Tuhan yang sudah dibangkitkan buat bangsa ini. Bangsa Indonesia akan maju di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berkatakan sekarang, hai COVID, hai virus yang mengancam tiap bangsa, tenang, berhenti dan diamlah. Kami percaya ya Tuhan. Kami percaya
kepada destiny-nya yang sudah kau tetapkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kau memberkati juga para pemimpin di negara ini dan juga pemimpin-pemimpin gereja ya Tuhan. Supaya pemimpin gereja juga tahu bahwa ini saatnya untuk Pentakosta ketiga terjadi. Bahwa ini saatnya untuk Injil-Mu, kabar baik dari Tuhan Yesus diberitakan kepada banyak bangsa. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, sebentar lagi Tuhan, kami sudah Tuhan memuji Tuhan, meninggikan nama-Mu Tuhan. Tuhan, kami sudah menari Tuhan buat Engkau Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan yang pimpin Tuhan, agar apapun cerita yang diceritakan oleh kakak-kakak sekolah minggu Tuhan, itu dapat kami mengerti Tuhan, itu dapat kami hidupi Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Bukan sekedar lewat saja Tuhan, tapi kami lakukan Tuhan di kehidupan kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Teman-teman, mari kita berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami sudah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom pasukan, apa kabarnya hari ini? Kak Ana percaya pasukan semua yang ada di rumah, papa mama yang sedang beribadah pada saat ini selalu dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Sebentar pasukan, Kak Ana terima video nih dari seorang teman kalian untuk kita lihat bersama-sama. Yuk kita lihat dulu yuk videonya sama-sama. Shalom Kak Ana. Kak, aku mau cerita nih ke kakak. Aku kan sering banget nih, setiap aku ibadah sekolah minggu, pasti kakak-kakak ngajarin aku dan teman-teman untuk menjadi pasukan kesayangan Tuhan yang bersaksi. Awalnya aku takut Kak, aku malu, tapi aku memberanikan diri karena aku mau melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Tapi waktu aku bersaksi menceritakan tentang Tuhan Yesus, aku malah dicuekin, bahkan diledekin Kak. Ada juga temanku yang bercerita waktu dia bersaksi, dia malah diajakin, dikata-katain Kak. Apa lebih baik gak usah aja ya Kak bersaksi? Toh sekarang kita gak bisa kemana-mana Kak. Dan juga kita gak bisa ketemu orang. Ya udah, gak usah bersaksi aja ya Kak. Tapi masa iya gak bersaksi? Gimana ya Kak Ana? Pasukan, kalian pernah nggak ngalamin seperti yang tadi Kalista ceritain dalam video yang kita tonton? Kalau pernah, di Alkitab juga ada loh cerita seperti itu. Yuk, cerita ini ada di dalam Yesaya 6 ayat 1 sampai 13. Yesaya adalah seorang nabi yang ada di Israel. Apa sih nabi? Nabi adalah pembawa pesannya Tuhan. Dan bangsa Israel adalah bangsa yang dikasihi Tuhan. Pada saat Yesaya menjadi nabi di Israel, orang-orang Israel melakukan apa yang enggak Tuhan suka. Orang-orang Israel berbuat dosa. Mereka melakukan banyak hal yang membuat Tuhan sedih. Bahkan mereka menyembah dewa-dewa. Yesaya adalah seorang nabi yang sangat mengasihi Tuhan. Siapa di sini yang sayang sama Tuhan Yesus? Nah, Yesaya sayang kepada Tuhan. Dan dia merasa sedih lihat bangsa Israel melakukan apa yang enggak Tuhan suka. Melakukan dosa. Bangsa Israel membuat hati Tuhan sedih. Pada suatu hari, Yesaya mendapat penglihatan. Dia melihat Tuhan duduk di atas tahtanya yang besar, dikelilingi oleh para malaikatnya. Salah seorang malaikat Tuhan
menghampiri Yesaya dan menyentuh bibir Yesaya dengan bara api yang diambil dari atas mezbah. Apa artinya itu? Artinya Yesaya sudah diampuni segala dosanya oleh Tuhan. Lalu Tuhan berkata, siapa yang mau aku utus kepada bangsa Israel untuk menyampaikan pesan Tuhan kepada bangsa Israel? Dengan segera Yesaya menjawab, ini aku Tuhan, utus aku. Wow, adik-adik, tanpa pikir panjang Yesaya langsung menjawab, ini aku Tuhan, utus aku untuk pergi kepada bangsa Israel. Itu tugas yang gak gampang. Bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk. Kalau di firman Tuhan katakan tegar tengkuk. Gak mudah untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Mereka bebal. Nah, Yesaya harus pergi kepada bangsa Israel. Ceritain firman Tuhan, ceritain apa yang Tuhan mau bangsa Israel lakukan. Tapi bangsa Israel gak mau dengerin Yesaya. Mereka tetap berbuat dosa. Tuhan katakan bahwa bangsa Israel telah berbuat dosa dan mereka akan dihukum oleh Tuhan. Yesaya juga katakan bahwa bangsa Israel harus bertobat. Mereka harus bertobat dan sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Yesaya terus sampaikan firman Tuhan, sampaikan apa yang Tuhan mau kepada bangsa Israel. Tapi bangsa Israel tetap gak mau percaya. Bangsa Israel tetap gak mau bertobat. Bahkan bangsa Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka terus beribadah kepada dewa-dewa. Yesaya tetap melakukan apa yang Tuhan suruh. Mau didengar atau tidak, mau bangsa Israel percaya atau tidak, tapi tetap Yesaya setia melakukan apa yang jadi panggilannya, apa yang jadi tugasnya. Pada saat dia angkat tangan kepada Tuhan, dia bilang, Tuhan utus aku, inilah aku. Saat itu Yesaya tahu bahwa dia harus terus sampaikan firman Tuhan, harus terus sampaikan apa yang Tuhan mau kepada bangsa Israel. Walaupun mereka gak mau mendengar, walaupun mereka gak percaya. Pasukan, saat ini mungkin di antara kita, seperti tadi teman kalian ceritakan. Pada saat kita ceritain tentang Tuhan, pada saat kita ceritain firman Tuhan kepada orang lain, pada saat kita tegur teman kita yang berbohong, pada saat kita tegur teman kita yang ngebully teman yang lain, pada saat kita suruh teman kita untuk berbuat baik, mereka gak mau terima, mereka gak mau dengar. Bahkan mereka bilang, so alim kamu, so suci kamu, so baik kamu. Pada saat itu, pasti kita sedih. Pasti kita merasa gagal. Pasti kita merasa, aduh, kok aku gak didengar ya? Itu sama yang dirasakan Yesaya mungkin pada saat dulu dia sampaikan firman Tuhan. Bukan hanya kalian, kakak pun pernah mengalaminya. Kalau kalian pernah mengalami, kakak pun pernah mengalami hal seperti itu. Kadang kita gak didengar sama orang lain. Pada saat kita nyampein kebenaran buat orang lain. Tapi adik-adik, satu hal yang harus tetap kita lakukan. Seperti Yesaya, sampein aja terus firman Tuhan. Baik atau tidak baik waktunya, didengar atau tidak didengar, dipercaya ataupun tidak, tetap jadi tugas kita hanya sampein firman Tuhan. Sampein apa yang menjadi maunya Tuhan. Apa yang Tuhan suruh kita sampaikan, tetap kita sampein kepada orang lain. Walaupun sekeliling kita ngetawain kita, walaupun sekeliling kita gak percaya. Tugas kita cuma menyampaikan apa yang menjadi pesan Tuhan kepada orang lain. Atau istilah kerennya, kita adalah messenger, pembawa pesannya Tuhan, penyampai pesannya Tuhan pada orang lain. Adik-adik tahu mulut kita berkuasa.
Di dalam mulut kita Tuhan taruh kuasa. Enggak cuma kuasa untuk membungkam musuh, tapi kuasa untuk bersaksi. Dan pasukan ingat, Tuhan sudah berikan kita seorang penolong yang akan memampukan kita. Yaitu siapa? Ya benar, Roh Kudus. Pada saat Roh Kudus tinggal di dalam kita, pada saat Roh Kudus memenuhi hati kita, Roh Kudus akan menolong kita, bahkan kita menerima kuasa untuk menjadi saksinya Tuhan. Siapa di sini sudah dipenuhi oleh Roh Kudus? Setiap kita yang sudah terima Tuhan Yesus di dalam hatinya ada Roh Kudus. Pada saat kita sungguh-sungguh, pada saat kita minta Tuhan memenuhi kita dengan Roh Kudus-Nya, pada saat itu kita juga terima kuasa untuk menjadi saksinya Tuhan. Kita akan jadi saksinya Tuhan dimanapun dan kapanpun kita berada. Adik-adik, mama papa semua yang saat ini sedang beribadah sama-sama. Setiap kita diberi kemampuan oleh Tuhan, diberi tugas oleh Tuhan untuk jadi saksinya Tuhan. Dan itu enggak gampang, itu enggak mudah. Untuk ngomong, untuk ceritain, perlu keberanian. Karena itu kita minta kepada Roh Kudus untuk terus memenuhi hati kita, memenuhi seluruh hidup kita, supaya kita mampu, kita bisa untuk jadi saksinya Tuhan. Tugas kita adalah sampein, omongin, ceritain tentang Tuhan Yesus kepada orang lain. Yuk sama-sama kita bilang, yuk sama-sama kita perkatakan. Tugasku adalah sampaikan, ceritakan, omongin semua firman Tuhan kepada orang lain. Sekali lagi yuk sama-sama kita katakan, tugasku adalah ceritain, sampein, omongin firman Tuhan kepada orang lain. Itu aja tugas kita. Mau didengar, mau enggak, tetap kita lakuin. Siapa di sini yang mau jadi saksinya Tuhan? Mau sampein, mau ceritain, mau omongin firman Tuhan kepada orang lain. Kepada keluarga kita yang belum percaya kepada Tuhan. Kalau kalian mau, kalian sungguh-sungguh tutup mata kalian, angkat kedua tangan kalian. Kalian sendiri minta sama Tuhan. Minta Tuhan memenuhi hati kita dengan Roh Kudus-Nya. Memenuhi hidup kita dengan Roh Kudus-Nya. Roh yang akan memampukan kita untuk menjadi saksinya Tuhan. Bahkan Roh Kudus yang akan memberi kita keberanian untuk bersaksi. Yuk adik-adik, yuk papa mama, minta. Karena setiap orang yang meminta menerima. Tuhan rindu setiap kita jadi penyampai pesannya Tuhan. Jadi orang-orang yang bisa ceritain firman Tuhan, ceritain tentang Tuhan kepada orang lain. Angkat tanganmu dan bilang sama Tuhan, Tuhan Yesus, penuhi hatiku, penuhi hidupku dengan Roh-Mu. Roh yang ada di dalamku lebih besar dari apapun yang ada di dunia ini. Penuhi aku dengan Roh-Mu ya Tuhan. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Sehingga aku punya kuasa untuk menjadi saksi-Mu. Punya kuasa untuk menjadi pembawa pesan-Mu. Punya kuasa untuk menyampaikan apa yang menjadi mau-Mu kepada orang lain. Aku tahu aku masih kecil. Tapi aku percaya kalau Roh Kudus memenuhi hatiku, memenuhi hidupku, pasti aku bisa lakukan apa yang Tuhan mau. Ayo adik-adik, ayo papa mama, kita berdoa minta sama Tuhan. Tuhan rindu dengar suaramu untuk berdoa. Tuhan rindu
Engkau mau jadi saksinya Tuhan. Engkau mau diutus oleh Tuhan. Seperti Yesaya. Untuk menyampaikan firman Tuhan. Untuk menyampaikan apa yang Tuhan mau kepada orang-orang di sekelilingmu. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Ayo sama-sama kita katakan, ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Sekali lagi katakan, ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Sampai generasiku diselamatkan. Sampai generasiku diselamatkan. Angkat tangan kita semua, Papa Mama, pasukan Tuhan yang ada di rumah, angkat tanganmu. Tuhan Yesus, ini kami Tuhan, utus setiap kami untuk jadi pembawa pesannya Tuhan. Utus setiap kami untuk menjadi penyampai pesannya Tuhan kepada orang-orang di sekeliling kami, kepada teman-teman kami, kepada keluarga kami, agar setiap orang percaya kepada Tuhan, agar setiap orang boleh berbalik kepada Tuhan, sehingga lebih banyak lagi orang boleh datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Terima kasih ya Allah Roh Kudus. Engkau yang memberi kemampuan buat setiap kami untuk diutus menjadi saksi Tuhan buat sekeliling kami. Allah Roh Kudus terus penuhi hati kami, terus penuhi pikiran kami, terus penuhi hidup kami. Agar kami punya kemampuan untuk jadi saksi, agar kami punya kuasa untuk bersaksi bagi sekeliling kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Allah Roh Kudus. Saat ini kami berdoa juga buat Papa Mama yang sudah setia mendampingi para pasukan untuk beribadah. Engkau memberkati Papa Mama dengan berkat berkelimpahan. Berkati setiap usaha, setiap pekerjaan mereka. Engkau buat berhasil apa yang mereka lakukan di dalam nama Yesus. Biar setiap keluarga Tuhan dipenuhi oleh kasih Tuhan. Setiap keluarga dipulihkan. Setiap keluarga mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan setiap keluarga dipakai Tuhan untuk jadi saksi bagi sekeliling mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Allah Roh Kudus. Terima kasih buat semua yang Tuhan sudah boleh mendengarkan ibadah ini Tuhan. Berkati Papa Mama, berkati kakak adik, bahkan semua orang yang ada di rumah saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Dan kami angkat kedua tangan kami untuk terima berkat dari Tuhan Yesus. Yuk angkat tangannya Papa Mama. Pasukan Tuhan yang ada di rumah, kita sama-sama angkat tangan untuk terima berkat Tuhan. Tuhan Yesus, kami memohonkan berkat buat setiap kami.
Kiranya Engkau memberkati kami berlimpah-limpah dan memperluas daerah kami. Kiranya tangan-Mu menyertai dan melindungi kami daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa kami. Berkat kepintaran turun 10 kali lipat buat setiap adik-adik kami Tuhan. Berkat kasih, sukacita, kebaikan. Mereka jadi anak-anak yang baik, anak yang sehat, anak yang kuat, anak yang diberkati. Mereka terus naik dan tidak turun. Mereka jadi kepala dan bukan ekor. Dan apa saja yang mereka perbuat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Pentakosta ketiga artinya pencurahan Roh Kudus yang terdahsyat di zaman now. Pentakosta ketiga artinya penyayangan jiwa yang terbesar dan terakhir. Pentakosta ketiga artinya bangkitnya generasi Yeremia, dipenuhi Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi dengan dosa, dan bergerak memenangkan banyak jiwa. Pentakosta ketiga artinya dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat, kembali lagi ke Yerusalem. Pentakosta ketiga artinya kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Shalom adik-adik, shalom pasukan. Apa kabarnya hari ini? Pasti luar biasa kan? Nah, hari ini Kak Felis mau ajak adik-adik untuk membuat kreativitas. Bahan-bahan yang diperlukan itu ada lem yang berukuran besar ya adik-adik, sedotan, pulpen atau spidol, gunting, lalu kertas. Nah, di kertas ini kakak sudah buatin ini berbentuk telapak kaki. Nanti adik-adik bisa tolong buat telapak kaki adik-adik ya, dari telapak kaki adik-adik. Setelah itu nanti adik-adik langsung gunting nih. Setelah sambil digunting, buat adik-adik yang belum bisa memakai gunting bisa minta tolong papa mama untuk bantu gunting ini ya. Nih kita gunting dulu. Nah, setelah kita gunting hasilnya seperti ini adik-adik. Lalu kita ambil sedotan, kita potong agak sedikit lebih kecil. Setelah itu kita kasih lem. Seperti ini adik-adik. Kita bikin satu lagi untuk kaki yang sebelahnya. Oke. Tempelinnya bentuknya seperti ini adik-adik. Nah, begini jadinya adik-adik. Cara mainnya tinggal kita putar. Nah, kita putar ke depan seperti ini ya. Yeay. Jadi adik-adik, melalui kreativitas kita hari ini, kita belajar bahwa Tuhan selalu beserta kita, melindungi setiap langkah kita. Jadi dimanapun kita berada, kita harus menyaksikan kebaikan Tuhan atas hidup kita buat semua orang. Selamat mengerjakan ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Kids GBI Kamboja mengadakan gerakan membaca Alkitab setiap hari secara urut, berakar, bertumbuh, berbuah bersama, dan mengenal Tuhan melalui firman-Nya. Bible Everyday dapat adik-adik ikuti setiap harinya melalui Instagram @kidsgbi Kamboja atau fanpage Facebook Sunday School GBI Kamboja Depok. Shalom pasukan, Sekolah Minggu GBI Kamboja akan mengadakan Zoom kelas bersama dengan tema Having Fun Together. Zoom ini akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 pukul 17.00. Bagi adik-adik yang kelas 4, 5, dan 6, mari bergabung dalam Zoom ini. Adik-adik dapat mendapatkan link Zoom-nya dengan direct message di Instagram @kidsgbi Kamboja atau menghubungi Kak Angel di nomor 0878 7473 0345. Mari bergabung dan bertumbuh bersama dalam Zoom ini. Tuhan Yesus memberkati.
Kids GBI Kamboja Depok akan mengadakan kelas meeting online untuk anak kelas Batita Balita usia 0 sampai dengan 6 tahun atau TK dengan tema God Made Me Special pada hari Minggu tanggal 27 September 2020. Ayo Papa Mama daftarkan melalui direct message IG atau hubungi Kak Ezra dan Kak Nando. Tuhan Yesus memberkati.